Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Indonesia. Mereka punya hak kesamaan yang sama untuk menerima pendidikan. Jadi tidak boleh didiskriminasi. Mereka punya masa depan. Mereka juga punya potensi. Jadi pendidikan itu sangat penting untuk anak-anak luar biasa, anak-anak berkebutuhan. Masih banyak orang tua yang malu untuk mensekolahkan anak, terutama yang justru yang menengah ke atas. Mereka menganggap bahwa anak-anak ini seng berguna, tidak berguna. Mereka menganggap bahwa anak-anak ini tidak perlu berpendidikan. Makanya untuk itu kita harus tegaskan di situ. Jadi stigma yang ada di masyarakat itu sebenarnya tidak benar. Terlahir berbeda dan istimewa bukanlah menjadi hambatan bagi mereka, juga bukan menjadi alasan untuk tidak mendapatkan pendidikan. Mereka sama seperti anak pada umumnya. Mereka berhak mendapatkan pendidikan, karena melalui pendidikan, anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa lebih percaya diri untuk bisa menjadi bagian dari masyarakat. Pendidikan itu sangat penting untuk anak-anak luar biasa, anak-anak berkebutuhan. Karena dengan pendidikan mereka dibentuk dengan dia punya kemandirian, dia punya pengetahuan, dia punya keterampilan sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Jadi anak-anak itu harus berpendidikan. Karena dengan berpendidikan mereka bisa percaya diri. Mereka bisa bersosialisasi dengan masyarakat, walaupun anak ini mempunyai kelainan, mempunyai kebutuhan yang beda dengan yang lainnya begitu. Sejatinya keberhasilan dari pendidikan bukan hanya diukur dari angka atau prestasi akademik. Bagi SLB Nania, ukuran keberhasilan itu dilihat ketika anak-anak itu mandiri dan mampu bersosialisasi dengan lingkungannya. Keberhasilan di SLB itu bukan karena akademis saja, tapi keberhasilan di SLB itu kemandirian anak, itu paling penting juga. Jadi ketika anak-anak sudah mandiri, anak-anak sudah boleh menerima yang kita berikan, baik itu implementasi di rumah, di sekolah, di masyarakat, itu kebahagiaan tersendiri bagi kita di sekolah khususnya. Mereka bisa bersosialisasi, mereka bisa berkomunikasi, itu juga salah satu keberhasilan yang mungkin bagi orang awam itu aneh. Kenapa hanya komunikasi, hanya mandiri bisa berhasil, sedang di SLB itu sebuah keberhasilan yang luar biasa. Itu untuk anak-anak yang keterbatasan. Awal berdirinya sekolah ini tahun 1986, di mana waktu itu hanya jenjang SDLB saja. Tetapi perubahan status 2008 menjadi SLB karena kendalanya ketika anak-anak lulus SDLB mereka tidak bisa melanjutkan untuk jenjang yang berikutnya. Untuk itu kita merubah status menjadi sekolah luar biasa, di mana di dalam sekolah luar biasa itu ada jenjang SDLB, SMPLB, dan SMALB. Ketika kerusuhan kita terbagi di Nania dan di Batu Merah. Jadi akhirnya di Provinsi Maluku, terkhusus di Kota Ambon, yang pada awalnya SLB negeri itu cuma 1, sekarang menjadi 2. Saat ini sebanyak 105 anak-anak yang berkebutuhan khusus mengenyam pendidikan di sekolah SLB Nania, Kota Ambon. Berbagai jurusan dan program-program pembelajaran digalakan yang berfokus kepada minat dan bakat anak-anak.
masing-masing jurusan itu ada programnya. Untuk misalnya kalau jurusan tunanetra, program khususnya itu orientasi mobilitas. Orientasi mobilitas ini melatih anak-anak tunanetra terkhusus yang buta total itu untuk menguasai lingkungan. Jadi mungkin bisa lihat di kita di Land Direction ini di sekolah itu ada jalan khusus untuk anak tunanetra. Nah, itu program-program khusus yang diajarkan selain tulisan braille untuk tunanetra yang buta total. Kalau untuk jurusan C tunagrahita itu kita melatih mereka untuk bina diri. Bina diri itu menolong diri, merawat diri. Kalau untuk autis ini memang terapinya sedikit banyak daripada yang lain karena anak autis ini teridentif dengan di dunianya sendiri. Karena untuk autis, untuk tatap mata saja kita bisa membutuhkan itu kurang lebih 1 tahun itu susah. Itu juga per detik. Jadi itu program-program khusus yang ada pada Kotong Punya Pendidikan. Minat dan bakat itu dibalut dalam keterampilan, dilatih dan diasah yang menghasilkan prestasi-prestasi yang menerabas batas-batas yang menjadi sebuah ungkapan bahwa sejatinya mereka mampu. Sesuai dengan bakat minat anak, jadi ada tata boga, tata busana, kerajinan, batik, kecantikan, dan tenun. Jadi ada 6 keterampilan, tapi mereka memilih masing-masing. Dan sebenarnya juga ada IT dan keterampilan seni sebenarnya ada. Tetapi hanya beberapa, tapi kita fokuskan di keterampilan-keterampilan. Untuk keterampilan khususnya, itu kita 3 tahun berturut-turut itu juara 3 tingkat nasional, juara 2 tingkat nasional itu tentang keterampilan. Lalu puncaknya itu tahun 2019 itu kita juara 1 tingkat nasional di Kuningan. Itu prestasi kita untuk manajerial keterampilan. Di mana keterampilan tata boga khususnya kita sudah memproduksi. Kita macet ketika pandemi kemarin. Jadi itu produksi kita itu sudah ada label halalnya, sudah ada NIRT-nya, dan dia punya merek dagang. Lalu untuk anak-anak yang masih bisa, masih IQ-nya di atas normal, di atas rata-rata, mereka berprestasi. Dan itu bisa ditunjukkan ketika anak-anak ada yang jurusan tunarungu-wicara, mereka sudah lulus sarjana tahun kemarin dengan cum laude, lalu mereka juga pernah menjadi duta bahasa favorit di Maluku, Provinsi Maluku. Sekarang dia sedang mengambil S2 di Jakarta. Itu salah satu yang mungkin boleh kami membanggakan, walaupun anak-anak ini dalam keterbatasan, mereka juga ada keberhasilan. Masih minimnya tenaga pendidik yang ahli di bidangnya menjadi tantangan. Tatkala guru-guru harus menjelma menjadi pendidik yang ahli dalam sebuah hal di bidangnya. Bukan hanya itu saja, jauh dari pusat perkotaan, membuat akses anak-anak berkebutuhan khusus masih terbatas. Lantaran hingga saat ini belum adanya transportasi umum yang aksesnya langsung ke sekolah ini. Dalam pendidikan, mungkin kendalanya kita ada sedikit kekurangan dari guru dulu. Sekarang yang terkendala ini di keterampilan. Kita kekurangan guru keterampilan. Karena anak-anak SMA LB itu kan 70% ini kan vokasional. Jadi guru harus siap pakai sebenarnya. Jadi guru yang tidak ada profesional keterampilan tetapi dipaksakan ke situ. Akses menuju lokasi sekolah ini kadang-kadang memberatkan orang tua karena tidak ada angkot yang naik ke atas. Jadi sehingga mereka terbebani dengan transport anak-anak ke sekolah sehingga mempengaruhi kehadiran anak di sekolah. Kalau asrama itu baru menampung 20 orang saja. Setiap orang tua pasti menginginkan hal terbaik bagi anak-anaknya. Keinginan itu tanpa sadar membawanya ke
ke sebuah tuntutan. Memaksakan hal-hal di luar kemampuan anak tanpa mengenal potensi-potensi yang tersembunyi di dalamnya. Jadi tuntutan orang tua, kenakalan anak-anak, kesabaran guru itu harus manage ya, harus saling mengerti satu dengan yang lain. Yang kadang-kadang yang membebani guru, terbeban itu anak-anak tunagrahita. Anak-anak tunagrahita ini anak-anak yang IQ-nya di bawah normal. Tetapi jasmaninya, tubuhnya itu seperti anak normal. Bagus, cantik, gagah, bicara lancar. Jadi ketika kadang-kadang ada salah satu anak itu untuk huruf vokal A, I, U, E, O saja membutuhkan 1 tahun. 1 tahun. Nah, ketika kita memberikan sosialisasi, kita memberikan pengertian untuk orang tua, kadang-kadang orang tua tidak mau menerima. Memang tidak semua orang tua, tetapi hampir sebagian besar. Kenapa sudah sekolah berbulan-bulan anak-anak ini sih bisa baca tulis, padahal mereka ini kan IQ-nya di bawah rata-rata. Maka ketika ada komplain seperti itu, kita selalu menyarankan kepada orang tua untuk pergi psikolog supaya mereka dites IQ-nya. Sama halnya dengan kesamaan mendapatkan pendidikan. Dalam pekerjaan, anak-anak berkebutuhan khusus juga berharap untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Karena itulah, pihak sekolah selalu memantau mereka yang telah selesai menempuh pendidikan di sekolah ini. Di sini ketika anak itu keluar, output anak itu selalu kita pantau. Jadi di sini ada beberapa terobosan, kalau mereka yang bisa kuliah, kita dorong untuk kuliah. Contoh yang kemarin itu, ketika mereka kuliah, guru juga masih bingung ini bagaimana kalau kita mengajar anak tunarungu, ya kita berkonsultasi dengan universitas, demikian juga anak-anak yang outputnya mereka hampir semuanya tidak nganggur. Mereka bekerja, kita bekerja sama dengan sosial. Dan sekarang yang kita jalani ini dengan sosial, Kementerian Sosial, di mana ada 6 orang anak yang sudah lulus, alumni, itu diberikan pelatihan di Ternate. Selama mereka sudah tahu profesional, mereka nanti akan diberikan sertifikat dan diberikan peralatan untuk mereka punya bekal untuk masa depan mereka. Demikian juga kita bekerja sama untuk anak tunadaksa itu dengan Makassar. Mereka juga diberikan pelatihan, diberikan modal, dan anak-anak itu bisa membuka bengkel sendiri. Jadi kebanyakan anak-anak ini berwira swasta. Dan kami sekolah masih terus memantau untuk perkembangan mereka. Karena anak-anak yang sudah lulus, mereka akan selalu hadir di sini. Beta ini mau kerja apa. Jadi itu juga terbeban bagi kita. Belajar sepanjang hayat adalah hakikat dari manusia. Anak-anak istimewa ini juga belajar terus-menerus. Tidak peduli seberapa lama waktu yang mereka butuhkan. Tidak peduli berapa banyak proses yang harus mereka lalui atau seberapa besar hasil yang mereka dapatkan nantinya. Tapi yang pasti, pendidikan itu sangat penting bagi setiap insan. Kita berharap untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu harus menerima pendidikan dan mereka boleh mengecap pendidikan sesuai dengan kemampuan mereka dan pada akhirnya mereka boleh berguna bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara. Karena mereka juga punya prestasi seperti anak-anak yang lain. Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus itu sama dengan reguler. Mereka punya hak kesamaan yang sama untuk menerima pendidikan. Jadi tidak boleh didiskriminasi. Mereka punya masa depan. Mereka juga punya potensi. Jadi pendidikan itu sangat penting untuk anak-anak luar biasa, anak-anak berkebutuhan. Karena dengan pendidikan mereka dibentuk dengan dia punya kemandirian, dia punya pengetahuan,
dia punya keterampilan sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Yang kita mau bilang bahwa berlian itu ketika ketong buang di tempat sampah, dia masih bernilai dan berharga. Apalagi ketong anak-anak di sini. Ketika anak-anak diasah, anak-anak diberikan perhatian, dididik, mereka juga bisa menjadi sebuah permata di antara tumpukan sampah, dan mereka juga sangat berguna untuk kita semua.